bingung. Ini yang ngaku-ngaku NU sekarang, ustaz-ustaz, gus-gus, kayak ngaku NU sekarang tadi benci sama habaib. Ana bingung sama mereka. Pendahulunya kayak Hasyim Asy'ari, bahkan dalam qaulul asasinya beliau meletakkan syair Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Coba bayangkan bagaimana kecintaan beliau-beliau, Mbah Mangli, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, bukan ilmu, udah ulama, wali lagi, tapi cinta kepada haba. Nah ini curut-curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran, tak maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang NU sekarang kok malah nyerang haba. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Tadi paham ya suaranya siapa? Bahar Smith. Pepatah Jawa mengatakan dikasih hati minta rempelai. Atau cara wong Banyumas diwai ati ngrogoh rempelai. Mengapa saya katakan demikian? Iya, marga Pahlawi dikasih hati oleh NU hari ini. Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf mengatakan untuk tidak meneruskan polemik nasab Pahlawi yang dimulai dari riset ilmiah Kiai Haji Maduddin. Artinya apa? Ketua PBNU memberikan hati, walaupun atas dasar keyakinan. Ya, sekali lagi kalau saya simak ceramahnya Gus Yahya Khalil Stakuf itu dasarnya adalah keyakinan, bukan riset ilmiah sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Maduddin. Bukan berarti Gus Yahya tidak paham, tidak tahu tentang konteks silsilah Pahlawi secara ilmiah. Tidak, saya kira bukan itu. Tapi karena semata ingin menghentikan ini, sudahlah itu kita akui saja gitu. Karena banyak manfaat yang memang diberikan oleh tokoh-tokoh Pahlawi, ulama-ulama Pahlawi. Seperti itu. Tetapi apa yang didapat? Apa responnya? Ya, respon yang datang bukan kemudian diimbangi dengan sikap yang sama dari Robitoh Alawiyah ini dan para anggotanya untuk sama-sama menghentikan polemik ini, tapi justru malah ngerogoh rempela, apalah terus-terusan menghujat, menaburkan api pada persoalan ini. Seperti yang tadi Bahar Smith sampaikan itu kan nantang gelut namanya. Lambemu itu enak main, seenaknya saja bilang curut-curut terhadap tokoh-tokoh Kiai NU. Itu kan kurang ajar namanya. Ya sekali lagi kurang ajar. Sebagai seorang warga pendatang, keturunan pendatang, terhadap tokoh-tokoh asli, pribumi asli, ulama Nusantara berani ngomong menisbatkan dengan curut binatang. Ya kurang ajar namanya. Ya, ini lama-lama tidak bisa didiamkan orang model begini ya. Kalau dulu Kiai NU, Kiai sepuh masa lalu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan seterusnya bersikap sopan, bersikap tawadu kepada bangsa Pahlawi, karena tokoh-tokoh yang ditemukan, para habaib yang ditemukan suka sopan, alim, berilmu, tutur katanya bagus. Tetapi ketika hari ini menemukan sosok-sosok habaib yang mulutnya kasar, mulutnya kotor, penuh penghinaan terhadap Kiai NU seperti yang tadi kita dengarkan bersama, ya jangan salahkan kalau kemudian muncul keraguan, ini benar apa tidak sih? Benar apa tidak sih marga Pahlawi adalah zuriyah Rasulullah SAW? Itu sangat wajar kan muncul gara-gara model-model begini ini. Masa iya ada zuriyah Nabi mulutnya kasar, kotor, penuh penghinaan, kebencian begini? Menjadi wajar kalau kemudian ditelisik, jangan-jangan ini zuriyah palsu. Kan begitu. Kurang apa sih
penghormatan para ulama-ulama NU dari zaman dulu sampai hari ini terhadap para habaib luar biasa. Tapi kalau kemudian responnya begini, ya jangan salahkan. Kalau kemudian muncul keraguan, jangan-jangan memang bukan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin tidak seluruh marga Balawi seperti Bahar Smith. Tetapi kena dampak. Mengapa kena dampak? Sampai hari ini, secara lembaga, secara organisasi, tokoh-tokoh Balawi tidak pernah kita mendengar, melihat, mengingatkan, mengerem kepada habaib-habaib, bocil-bocil yang kemarin juga ikut ngomong dari habaib. Sama seperti Gus Yahya Holistakoh mengerem terhadap seluruh tokoh NU atas polemik ini. Itu artinya apa? Secara kelembagaan Robito Alawiyah merestui, mendukung model-model begini. Kalau begitu namanya nantang gendut. Ya, nantang gendut. Ya monggo kalau mau diteruskan. Ulama-ulama NU, ulama-ulama Nusantara jelas. Jumlahnya lebih banyak, lebih berani. Di rumah sendiri. Di negara sendiri, di atas tanah air sendiri. Mau terus-terusan dilecehkan begitu, ya jangan tanya, jangan salahkan siapa-siapa nanti. Kalau Robito Alawiyah sebagai lembaga yang menaungi marga Balawi tidak mengambil sikap, tidak menegur model-model begini. Gus Yahya Holistakoh menurut saya juga tidak adil, ngerem terhadap YGNU tapi membiarkan terhadap Robito Alawiyah yang model begini. Tidak adil menurut saya. Mestinya juga diperingatkan. Tidak hanya tokoh-tokoh NU, GGNU diperingatkan dengan riset ilmiahnya, tapi juga mestinya Robito Alawiyah, para juga diperingatkan yang sama. Sehingga kemudian tidak disalahgunakan. Tidak kemudian dipelintir seolah-olah justru PBNU memusuhi ulama-ulama GGNU-nya sendiri dan memberikan angin kepada para habaib yang omongannya tidak sopan, kurang ajar begini. Jadi harus adil lah mestinya. Gitu. Oke, kita akan lihat perkembangan ini. Kita semua udah ngerem sebenarnya, tapi kalau model-modelnya begini ya jangan salahkan. Kalau kemudian para ulama-ulama Nusantara, tokoh-tokoh Nusantara mengambil sikap yang lebih tegas terhadap habaib model Bahar Smith begini ini. Yang terakhir, Bahar Smith tadi nanggapin Zuriyah Wali Songo, kenapa tidak menegur Kiai Haji Maduddin. Ini tidak mengikuti perkembangan dari Bahar Smith. Zuriyah Wali Songo, nasabnya, silsilahnya tidak nyambung kepada marga Balawi. Berbeda jalur. Jadi jangan mengklaim memasukkan zuriat silsilah Wali Songo kepada Balawi. Beda jalur, bro. Ya. Jadi beda jalur. Kalau ingin jelas jalurnya seperti apa, Zuriyah Wali Songo silakan datang ketemu dengan pengurus Naat yang mengorganisir silsilah zuriyahnya Wali Songo sampai kepada Nabi, dan itu berbeda jalurnya dengan silsilah Balawi yang justru kemudian diragukan atas temuan secara riset ilmiah dilakukan oleh Kiai Maduddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.